Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, malam hari ini saya akan membacakan kolom tajuk Suara Muhammadiyah edisi 15 106 tanggal 1 sampai 15 Agustus 2021. Edisi bulan Agustus berjudul Muhammadiyah untuk Kemerdekaan. Indonesia memperingati 76 tahun hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketika Indonesia merayakan kemerdekaan itu, sejarah mencatat peran penting Muhammadiyah. Sejumlah jejak penting dan menentukan telah digoreskan oleh organisasi Islam modern terbesar di Indonesia ini. Muhammadiyah termasuk Aisyah di dalamnya, merupakan organisasi kebangkitan nasional generasi awal bersama Sarekat Dagang Islam dan Budi Utomo. Tercatat tidak kurang dari 15 pahlawan nasional berlatar belakang dan merupakan tokoh Muhammadiyah dan Aisyah. Kiai Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya menyemai benih kesadaran dan perjuangan kebangkitan nasional melalui gerak proyeksi ke depan. Beliau bergaul luas dengan kalangan Sarekat Islam dan Budi Utomo, menyatukan wawasan keislaman dan keindonesiaan. Gagasannya tentang pendidikan dan sosial memiliki pandangan jauh ke depan untuk perjuangan kemerdekaan, mendirikan taman pustaka dan majalah Suara Muhammadiyah untuk literasi rakyat. Pada tahun 1918 mendirikan Hizbul Wathan sebagai gerakan kepanduan tanah air, yang darinya lahir tokoh Sudirman yang menjadi figur sentral perang gerilya dan Tentara Nasional Indonesia. Kiai Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan tahun 1917 mendirikan Aisyah. Aisyah berperan besar dalam pendidikan dan usaha sosial kesehatan perempuan. Lebih dari itu, ikut memelopori Kongres Perempuan pertama tahun 1928 yang saat ini diperingati sebagai Hari Ibu. Inilah tonggak sejarah bagi kebangkitan perempuan Indonesia untuk kemerdekaan. Kiai Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional sebagai bukti peran pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Mas Mansur, Ketua PP Muhammadiyah 1938 sampai dengan 1942, termasuk tokoh empat serangkai bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang mewakili rakyat Indonesia dengan pemerintah Jepang. Pada waktu gagasan dasar negara dibicarakan di Badan Usaha Penyelenggara Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Muhammadiyah menempatkan Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh penting. Karl Muzakir dan Agus Salim. Di samping Soekarno adalah tokoh Muhammadiyah yang menjadi anggota tim perumus Piagam Jakarta 1945 sebagai satu kesatuan dari dasar Konstitusi Indonesia yang ditetapkan 18 Agustus 1945. Peran Ki Bagus Hadikusumo sangatlah penting dan menentukan ketika memberi solusi dan pencoretan 7 kata pada Piagam Jakarta yang dikonversi menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa demi keutuhan Indonesia yang baru 1 hari merdeka. Peristiwa sejarah yang penting itu oleh Menteri Agama Alam Shah Pratu Perwira Negara disebut sebagai hadiah besar umat Islam untuk Indonesia. Menurut Profesor Kuntiar Ningrat, umat Islam sebagai mayoritas merupakan kekuatan integrasi nasional. Pancasila menjadi titik temu integrasi kebangsaan itu.
Muhammadiyah menyebut konsensus nasional bersejarah ini sebagai negara Pancasila, Darul Ahdi wa Syahadah. Pasca merdeka, rakyat Indonesia harus menghadapi agresi Belanda pada era perang kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Muhammadiyah mendirikan Askar Perang Sabil atau APS sebagai organisasi kelaskaran di DIY dan Jawa Tengah yang berjuang secara fisik melawan penjajah yang masih ingin kembali menjajah Indonesia. Inilah perjuangan fisik Muhammadiyah melawan penjajah untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Jadi lengkaplah perjuangan fisik dan non-fisik Muhammadiyah untuk kemerdekaan Indonesia. Maka menjadi keliru dan tidak proporsional ketika pemerintah menetapkan hari santri hanya dinisbahkan pada momentum perjuangan di lokasi tertentu, yang menunjukkan kurang pemahaman yang menyeluruh dan utuh terhadap kiprah perjuangan umat Islam untuk kemerdekaan. Demikian tajuk Suara Muhammadiyah edisi ke-15 tahun ke-106 tanggal 1 sampai 15 Agustus 2021. Momentum ini sangat bertepatan sekali dengan menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Demikian tajuk Suara Muhammadiyah yang dibacakan. Di kolom bawah ada kutipan. Di dunia ini tidak ada organisasi yang amal usahanya sebanyak Muhammadiyah. Organisasi yang besar ini tidak dapat terus memakai manajemen lama. Muhammadiyah harus mulai memikirkan profesionalisme. Haji Lukman Harun, Muhammadiyah digugat reposisi di tengah Indonesia yang berubah tahun 2000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.